Cooking badok bacot. Bukan, Mas. Selamat sore masyarakat Instagram, selamat sore dunia tipu-tipu. Kembali lagi bersama Separa King, seni memasak bahagia, seni untuk ketahanan pangan. Memasak biar kita tahan menghadapi pandemi yang tidak pasti ke depannya. Luar biasa. Nah, sekarang nih hari ini nih Separa King pakai player. Cep Para King pakai perjuangan, kehadiran sebuah utusan dari seberang pulau, utusan kebudayaan. Siapakah dia dari tampilan muke dan visual? Kita ngelihatnya, coba kasih tahu siapakah dia. Dia kalau gua pikir-pikir tuh ada titisannya Benjamin juga. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. untuk lebih ngaconya biar kita langsung kenalan aja sama makhluk nggak jelas ini. Bapak siapa? Aduh, bukan main ya. Perkenalkan diri Anda, coba. Cep. Oh, biar ini ya, biar Kalau asik. minum jangan depan pintu. Assalamualaikum Asik. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pantun dulu dong. Tadi pantun. Oh iya, itu tadi. Tadi pantun. Oke. Halo Pantun lagi, guys semuanya. Assalamualaikum pemirsa semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya Nur Khalifah, sebuah khalifah pimpinan tertinggi di OMPLR. Utusan tertinggi nih kita. Dapat undangan bahagia, undangan yang luar biasa dari Cep Para King. Kita kagak tahu ini channel apaan. Kita kan sesama P tadi. Oh iya. Iya, Om Pler. Oh Cepeler. Yang gue tahu kan lu kan selain tokoh kebudayaan, Tokoh juga kebudayaan. seorang vokalis orkes pelacur ya. Benar. Nah itu coba ceritain itu band apa, jenis apa nih, alirannya apa, dangdut, komedi, dangdut, apa itu loh, apa punk atau apa tuh? Sebenarnya gua sendiri ditunjuk sebagai Dewan Kebudayaan Pengolahan Kulit Melinjo. Anjay. Oleh sebuah institusi gitu kan. Iya. Bukan kebudayaan apa-apa ini mah, Oke. kebudayaan pengolahan kulit melinjo gitu. Dan kebenaran saya khalifah tertinggi di sebuah grup musik yang kita bilang ini adalah grup musik orkes Kanuragan Dut Metal Crot. Anjing. Oke. Kayak meyakinkan ya. Performan artis ngibur. Udah berapa pemirsa. album? Album rencana baru satu nih mau brojol di tahun ini. Kapan bubar? Itu kita lagi rencanain ya kan, kita udah ajuin beberapa proposal ke Nadiem Makarim, ke proposal ke macam-macam nih Pemerintah itu ya? kita. Iya, institusi jatuhnya ntar emang kita bangun institusi. Tadinya Gitu. kan kita bergerak dari orkes terus koperasi simpen pinjam jadi institusi bubarin. Udah. Segeralah bubar lah. Segera bubar. Karena udah mengganggu stabilitas negara. Oh iya, negara api. Nah, Cep. ini Ini kita diundang sini, ada kompor, ada gemblong nih, ada apa nih kira-kira nih? ya pokoknya intinya Separa King seni memasak bahagia nih. Biasanya Separa King selalu ngundang seniman-seniman. Waduh. Nah, sambil memasak sambil bacot. Nah, sekarang kita akan memasak apa nih? Kita akan memasak air. Waduh. Nih. Kalau Betawi gimana tuh? Ayo dong. Gue begini ya. Aja. Gue jauh-jauh dari Kemayoran ke Pulau Dewata diundang secara terhormat. Maksud gue untuk satu hal yang apa penting apa bagaimana lah Ini gitu. penting nih. Ini masak air kagak perlu jauh-jauh gue Cep sampai sini. Gila, kalau tanpa air lu modar. Oh benar. Iya, jadi ini Separa King akan memasak air. Ada yang dikupas nih dari sini berarti nih. Banyak. Banyak yang akan Jadi kita kupas ya. ini ngomongin
ngomongin punahnya budaya memasak air. Lu inget Apa gak? tuh? Bener. Gue punya alasan kenapa mau ngebahas memasak air. Masak air nyalain dulu ya? Nyalain dulu. Oh iya. Udah nyala itu Pak. Udah nyala. Cakep. Masak air. Biar apa? Masak air biar mateng. Oh, biar mateng. Masak air biar mateng. Kalau mateng buat nyeduh kerusuhan. Jadi ini ngomongin punahnya budaya memasak. Kita kan dulu kalau eyang kita nih, nenek kita nih masih memasak air buat air minum, air putih ya. Bener. Nah, lu sekarang di Jakarta tinggal di mana? Kebenaran gue tinggal lahir brojol dari Kemayoran. Oh, Kemayoran ya, Ketan Kemayoran ya. Ketan susu Kemayoran. Ketan susu Kemayoran. Kalau mau beli deket-deket Jablay Mangkal. Jangan lupa mampirin. Namanya abis gebres lapar kan perut. Ya kan honger gitu. Jangan lupa tempenya itu ya. Ketan susu Kemayoran sama tempenya sama teh. Yang gosipnya ada tuyulnya di situ. Masa ya? Karena rame banget kan. Emang orang dengki aja orang sih dengki. Iya, tempatnya mah kecil banget ya. Terus kalau enaknya kayak dimakan situ, kalau dibawa nggak enak ya? Nggak enak katanya, nah gosipnya ada tuyulnya. Emang orangnya dengki, emang lu susah. Oh ya, nah ngomongin Kemayoran nih, nah punahnya budaya memasak air buat air minum sehari-hari. Nah kalau di Jakarta ini, kalau gue kan bapak gue kan di pasar Minggu. Nah memasak air dari air galon, air kemasan, udah. Oh, jadi air galon lu masak lagi. Buat air putih, buat minum. Iya. Kalau enggak udah enggak perlu masak malah juga. Udah Ya, dispenser kan udah panas. Iya, gitu. Jadi kalau gua kan cuma bikin teh kan. Karena gua nggak ngopi. Aku tidak suka kopi, tapi aku suka kamu. Oh, jadi menurut lo budaya memasak air itu sebenarnya ada budaya yang udah punah udah punah ya. Mereka punya nilai filosofis atau apalah di situ ya, karena budaya yang ya kan sebenarnya kan kayak lihat dulu pas kita ke mbah kita atau eyang kita atau kakek kita, itu kan kalau masak air diceret ini, dicaretnya hitam terus bener sampai jelek banget deh tuh kayak gua. Kayak muka lu. Sampai jelek banget dicaret. Apa tuh namanya? Kalau yang hitam-hitam itu nyampe jelaga. Nyampe gosong gitu lah. Nah, kalau kita liatin tuh, kalau masyarakat modern nih caretnya nih bersih, mengkilap gitu. Kan udah beda sama kebiasaan nenek kakek yang kita. Nah ini kalau sekarang kita memasak air ini cuma buat kepentingan buat bikin teh atau bikin kopi, bukan buat minum air minum. Air putih. Dulu kagak buat minum doang. Kalau gua dulu minum air, maksudnya masak air tuh kagak minum buat minum doang konsumsi sehari-hari. Apa tuh? Tapi emang sampai sekarang di keluarga gua tuh masak air masih gitu. Oh iya. Dulu selain buat air minum, air putih tuh, habis itu kan kita taruh di kendi tuh. Dulu bokap gua ada kendi. Wah, gitu itu kendi ya. Terus buat minum kopi, ngeteh, sama buat kalau sakit. Gimana tuh? Kalau sakit nih kan kita kagak boleh mandi. Jadi kopiok aja pala lu dikopiok, tau gak lu? Jadi kagak mandi kita, cuma pakai air hangat diginiin doang. Dikopiok gitu. Terus tambahin air hangat deh, udah badan udah mendingan, tambahin air hangat, campur air biasa tuh baru kita mandi. Jadi kebutuhan air masak tuh kagak cuma buat air minum doang. Kalau di budaya keluarga gue itu untuk apa ya, support system healing. Oh iya, sama sih kalau terlepas buat air minum. Gue juga tiap hari di Jakarta nih, karena penuaan dini, gue kalau mandi sore malam masak air selalu gitu. Karena emang usia ya, udah renta. Tapi emang udah kagak simpel lagi Pak masak air Bang Haji. Iya. Gitu. Nggak tahu sih, kan zamannya udah beda nih. Ngapain capek-capek masak air lagi gitu. Iya. Nah, sebenarnya yang pengen gue bicarakan nih fokus punahnya budaya memasak air ini sebenarnya air minum. Air minum kan sekarang kan
kita udah nggak nimba atau mompa. Iya. Nah, kalau dulu kan terakhir nimba kapan ya gua? Mungkin pas pulang kampung, mungkin ke tempat mbah gua. Tapi Banget lo. nimba sumur. Nimba sumur, Nah, lu ya. punya pengalaman nggak tuh di Kemayoran? Udah pam kan ya Kemayoran atau? Kagak, banyak kan sanyo sih, tapi tangga gue masih ada yang sumur. Kalau lu bilang lu masih di mbah lu, anjing gue sedih banget, berarti gue susah banget ya. Gue tuh baru punya sanyo itu 2018 anjing. Saya masih ngompak dulu gue anjing. Oh iya. Oh itu. Gue cukup telat juga ya menghadapi zaman ya keluarga gue. Tapi kan kayak kalau di Jakarta air kalau di Priuk atau itu air yang Tanahnya. dipikul. Oh iya, air pikul. Soalnya daerah sana kan kagak bagus juga. Iya. Airnya. Kayak di Payo, Cakung juga apa udah ya? Oh, iya. Daerah mana aja tuh ya? Yang kita beli air bersih buat masak mandi ya. Iya, sebenarnya akhirnya di tempat gue juga kalau yang kayak gitu-gitu akhirnya buat masak. Akhirnya buat masak. Tadinya air tanah gue masih dimasak, tapi akhirnya kan udah kagak lagi. Iya, Gitu. sebenarnya kan ini kemarin gue sempet posting di Instastory. Kapan pertama kali lu beli aqua galon? Gimana responnya tuh? Kalau menurut netizen responnya bagaimana itu? Netizen sih pengalaman beli aqua galon tuh emang ada yang bang gue nggak pernah beli aqua galon tapi gue minum doang. Mungkin dia udah punya pembantu. Enak banget hidupnya, atau kagak pernah gotong ya, atau nggak pernah jalan ke warung. atau delivery. Nah sebenarnya sih budaya membeli air galon kan gue pindah dari Jakarta ke Bali kan, kalau ke Bali kan deket sama alamnya ya. Iya, benar. Nah gue membayanginnya kan di Bali masih nature deket dengan sawah nih. Mepet sawah. Nah airnya kan otomatis kan masih bersih. Nah tapi tetap aja kebiasaan dari kota itu untuk membeli air galonan dengan merek. Semuanya kalau gua kan ini milihnya Aqua gitulah buat minum sehari-hari. Iya. Tapi gue semenjak pindah di sini di Abian Base ini, mepet sawah ini, gue masak air, tapi buat kayak masak, buat bikin teh, bikin kopi, kalau ada tamu atau masak sayur, gue mencoba masak pakai air pam, apa namanya? Air tanah. Nah itu karena gue rasain airnya masih sedap gitu, masih enak gitu. Bener sih, apalagi daerah-daerah sini kan masih inilah resapan tanahnya itu masih belum tercemar kali ya. Iya. Nah ngomongin sejarah pertama air dijual kemasan, lu tahu nggak? Oh ini lu ada risetnya nih. Anjing. Ada risetnya nih. Iyalah. Waduh ini channel bareng channel nih. Iya. Ngomong based on data ya kan, based on research semuanya ya kan. Nah, anjir, jadi menir ini berhubungan sama orang asing. Tahun 70 itu lagi orang asing. Tahun 70 itu menir-menir yang di Jakarta itu nggak percaya air tanah yang dimasak, nggak percaya kurang higienis katanya. Nah tahun kemudian itu yang di hotel-hotel ya, berangkatnya dari hotel-hotel sebenarnya. Di Indonesia pertama kali itu tahun 73 itu siapa tuh ini pertamanya Pertamina sih inisiatif ya, tapi Pak siapa itu dia mendirikan Aqua, namanya sebelum belum Aqua. Dia magang, nyuruh saudaranya magang di Thailand untuk belajar memproduksi air kemasan. Nah dari situ tonggak ada dijual air kemasan. Muncullah brand itu. Nah setelah munculnya itu
kan brandingnya kan itu air kemasan kan air sehat. Air sehat yang udah diolah secara teknologi maju. Setelah Bla bla. diolah oleh para peneliti, Para orang-orang yang pinter, orang-orang sekolah. Bener. Tapi hasil penelitiannya untuk kapital industri kan, air dijual. Lu bayang nggak? Kalau hidup kita yang paling terpenting kan air, udara, tanah. Nah, tanah dijual, air dijual, udara bentar lagi dijual. Udah kagak punya apa-apa lagi kita kalau begitu. Iya. Emang lama-lama kurang ajar juga sih, Cep, ya kan? Gimana? Air gratis dari Allah, ya kan, dari gunung. Dia ngambil dari sono, ya kan, kagak izin kagak apa, main ambil aja. Dijualin ke orang kampung suruh beli padahal airnya di kampung dia ngambilnya. Kayak di ini ya, Gunung Salak ya. Gunung Salak tuh. Kayak Orang-orang minumnya aqua. bener. Jadi Kurang aja. orang kampung yang deket tinggal di sumber mata air, kemudian membeli air kemasan. Air kemasan, ironis sebenarnya, Cep. Sebenarnya gitu. mindsetnya kan yang berubah. Bahwa air kemasan itu ada air yang bagus. Bagus. Nah, ternyata banyak orang-orang juga yang kemudian memikirkan bahwa itu juga sebenarnya enggak benar. Cooking badok bacot. Nah, sebenarnya ada gua baca cerita tentang Romo Vincent. Nah, Romo Vincent ini memanen air hujan. Oh, dipanen air hujan. Memanen air hujan. Kalau kemarin di Jakarta banjir karena air disia-siakan begitu aja. Iya gak? Disia-siain. Nih, gue catat nih, air hujan menjadi bencana karena manusia tidak memanennya, justru membuangnya sia-sia ke gorong-gorong yang tersumbat sampah peradaban modern. Begitu. Nah, si Romo Vincent ini memanen air hujan. Nah, dia punya filosofi sebenarnya air hujan itu kalau rumput-rumput pas kemarau itu kan mati tuh. Nah, kemudian pas air hujan turun, dia tiba-tiba hidup lagi gitu. Jadi kayak dia menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang layu mati. Iya. Nah, tubuh manusia kan sebenarnya juga sebuah kehidupan seperti tumbuhan. Benar. Nah, air hujan itu diciptakan sama siapa? Allah. Iya. Main lagi. Sama yang di atas punya alasan tertentu. Tapi di kehidupan modern itu dibuang begitu saja, disia-siakan aja ya. Iya. Tapi kan maksudnya kita tampung kan, bukan berarti kita kayak rumput, kita hujan-hujanan begitu terus Enggak. kita tumbuh kan. Kalau Romo Vincent sebenarnya ditampung, terus ada alat terus dimanfaatkan gitu loh. ada penampungan, ada alat itu kayak listrik gitu. Nah, dia dipisahkan antara basah dan Diatur asam. basahnya. Dan Supaya asam. dia layak ini pakai minum gitu ya. Dan teknologi sederhana itu disebarkan di kampung-kampung ke warga-warga. Ini banyak yang belum tahu nih, Cep. Ente mesti masukin link-linknya tuh di situ tuh biar orang pada ngerti itu. Nah, terus ada mbah-mbah di kampung itu yang osteoporosis, yang pengapuran. Nah, kemudian kebiasaan meminum air basah dari air memanen air hujan itu, kemudian dia udah bisa digerakkan, pengapurannya udah sembuh gitu. Berarti ternyata air hujan itu sebenarnya bagus juga buat tubuh manusia, dan kata si Romo Vincent sih sebenarnya kita nggak perlu beli air kemasan itu loh. Itu salah satu cara sederhana secara mandiri, itu cakep tuh. Bener tuh. Tapi lu cakep. Gue liat muka gue dulu nih. Ngeri juga gue liat muka gue. Coba kita nyemil dulu kali ya. Nah, dari tadi gue mau nanya, ini properti resin apa beneran bisa dimakan? Ini sebenarnya properti pancingan biar jadi pantun. Jangan khawatir, ade gue kasih ntar. Coba. Dan gue kasih. Oke. Kita sambil ngobrol dulu. Ini apa nih? Ini namanya apa nih? Gemblong itu. Nah, gemblong. Kita biasanya cuma makan aja. Ini gemblong, makan hap. Coba ada tahu nggak sejarah gemblong dari mana? Siapa yang menemukan gemblong pertama kali? Tolong kasih tahu di kolom komentar. Hal remeh-temeh tapi selalu dilupakan oleh manusia
pemakan nasi. Ya emang gitu. Setiap hal kecil harus kita maknai. Ya kan? Nah, yang namines. Coba makannya di sini ASMR. Coba deketin dah. Denger gak? Enggak denger lah. Denger Ntar maksudnya. Ini suara gemblong. Suara gemblong kayak gitu. Ini suara apa? Pisang. Besang. Ada fakta apa lagi, Cep, soal masak air nih? Nah, fakta buat memasak air generasi milenial ke generasi X ya. Setelah milenial itu generasi X ya? X Z ya, Ya, XZ. X, Y, Z. Pokoknya setelah generasi milenial itu gue yakin nggak memasak air lagi. Karena Agak hidup yang praktis. karena dia udah ada dispenser, udah semuanya kan udah Dingin, panas. elektronik. Dingin panas udah. Cakep. Dingin dimasak. panas. Kalau mau ini tinggal ke dispenser, bikin kopi udah air panas. Gua pernah nemuin ada dispenser yang taruh doang, airnya jalan sendiri. Oh ya, Udah cakep. gimana tuh? Tinggal di hotel lu ya. Ada kita biar kita kisah susah ya kan, temen kita kan ada juga yang orang punya. Gitu. Jangan-jangan masih mister. Yang paham kita doang ini. Tahu kita doang. Emang dia cita-citanya nanti punya asisten bule. Balas dendam. Pengen gua. Iya. Jadi prestasi pribumi itu punya asisten bule. Iya enggak arkatnya. Iya. Bahasanya jadi gua berdayakan. Bule gue berdayakan. Gua berdayakan. Bukan lokal diberdayakan bule. Yang ngerti adat dikit. Jadi sebenarnya manusia setara. Iya, equal. Equal. Oh, anjing, Equality. Lu kan budayawan banget. Cocok. Jaman kulit melinjo. Jadi cita-citanya buat teman-teman kita yang lokal, tolong pekerjakan bule-bule jadi Kalau asisten. bisa, bule-bule yang nganggur, yang kerja kita pekerjakan lagi. Kita budayain. Jadi lu bosnya. Bener. Biar ngerti dia. Udah balas dendam. Maaf. Kita cinta damai. Iya. Cheers dulu dah. Cheers. Cheers. Anti rasisme. Tapi kita semua setara ya. Ini air kecut banget nih, kayak kencing kebo nih. Hmm, Tapi emang dari zaman dulu tuh air tuh segratis itu di kalau kita lihat Cepara cut nih, King, ya cut baru ngomong. Ntar potong tuh. Tapi emang air dari dulu tuh segratis itu, Cep. Ya kan? Kalau kita lihat film-film nih, zaman dulu tuh film-film menarik tuh. kolosal kan. Depan rumahnya ada gentong-gentong, mereka tuh ambil air gratis, segratis itu. Gitu kan? Terus Gokil. di warung-warung zaman dulu air putih kagak dihitung. gratis ya. Gratis air putih kagak dihitung. Orang sekarang hitung-hitungan kurang ajar emang. Bener. Di bang air kasih es batu, dihitung harganya 3.000. Padahal es batu juga air mentah. Ya kan? Bener. Nah, itu tuh jadi pola pikir masyarakat sekarang jadinya money oriented banget jadinya. Tapi sebenarnya yang tadi yang yang gentong-gentong ditaruh di depan rumah itu, nah sekarang kembali lagi di pandemi ini sebenarnya orang-orang Kayak gimana tuh maksudnya? orang-orang menyediakan air di depan rumahnya. Cuci tangan betul, kagak diminum. Lu mau mangapin mulut gua di keran begitu bareng sama hand sanitizer. Tapi lu perhatiin nggak wadahnya apa? Wadahnya galon wadahnya aqua. galon aqua. Iya nggak di depan Alfamart galon aqua di mana-mana. Kalau orang nggak tahu, maksudnya orang yang yang nggak dari tahu, zaman kolosal datang tuh datang gitu, wih, disediain nih air galon, langsung minum udah isi dah. Iya, kayak Dia ke orang rumahnya ngomong, "Po, ada nutrisarinya." kayak akal-akalan ya. Iya. Yang gue perhatiin selama pandemi itu kebudayaan menyediakan air di depan rumah Bener, jadi muncul lagi tuh. muncul lagi, tapi fungsinya lain. Fungsinya lain. Ini buat cuci. Jadi downgrade. Cuci tangan ya. Padahal kan sebenarnya cuci tangan nggak perlu begitu aja. Langsung ya kebudayaan cuci tangan itu sekarang berubah gitu loh, kayak jadi kalau lu cuci tangan lu punya akses gitu Benar. untuk masuk gitu. Benar. Nah kalau dulu kan sebenarnya cuci tangan itu religius. Religiusitas, benar. Pas wudu apa? Wudu lu Nah, sembayang. coba, muka lu kan religius. Karena balik lagi kebutuhan cuci tangan kan buat kepentingan kebersihan gitu. Jadi kalau sekarang kan berubah fungsi jadi itu tolak ukur
adu kewaspadaan. Kewaspadaan terhadap Kewaspadaan penyakit. terhadap penyakit. Lu cuci tangan belum, lu udah ini belum? Kayak gitu-gitu. Kalau dulu mah ya orang makan cuci tangan segitunya orang mau Iya kan kita kan makan pakai ini pakai tangan. pakai tangan. So, lebih enak kan. Bener. Kadang-kadang kobokan kalau dipecel lele kan kalau bule-bule diminum. Madonna film dono tuh. Kan kobokannya diminum. Ada jeruknya. Iya tuh. Masalah air tuh budaya kita melihat air keseharian itu berubah seiring zaman. Ya. Bener, berubah sering zaman. Nah, sebenarnya kan kayak di negara-negara maju semua gue melancong ke Singapura. Iya. Nah, air itu kan Gak ada kayaknya ini kagak masak di sana kali ya. gratis di Kagak ruang masuk, publik. Ada keran-keran gitu kan. Oh iya, bener. Bahkan di Amerika kan juga air itu gratis sebenarnya. Gratis. Bisa langsung diminum. Dalam artian dari keran langsung di bisa diminum. taman mereka tuh langsung. Kenapa di Indonesia kagak Kenapa bisa? di sini masih bayar ya? Padahal sumber air banyak banget. Iya. Lu mau cari kemana mata air tuh buset. Itu maksud gua. Di Bali kemarin ada di taman pusat kota di Bali disediakan keran yang bisa diminum. Oke kan? Oke, tapi dampaknya ada orang yang minum kesetrum mati. Ini gue harus gue salah nih, gue ketawa ya, sorry dah. Maaf Cep. Mengetawakan Iya, ini. itu duka ya, itu duka ya. Jadi beneran Nah ini. itu tolol juga sih, seharusnya Itu kagak di ruang publik ya, di ruang publik ya, fasilitas publik safety-nya kan. segala macam. Itu sebenarnya mau ikut-ikut taman-taman di Singapura disediakan kayak di Jepang juga kan. Sediakan air keran yang bisa diminum. Nah itu di Bali disediakan dan memakan korban. Nah sekarang kayak udah nggak aktif Kayaknya lagi. ngerjain apa-apaan kagak kompeten dah. Iya, Ya, kan proyek. Oh iya. Iya proyek yang ngerjain tukang. Yang penting dibayar murah. Anjir. Cari pego. Jadi kayak gue mengukur kemajuan sebuah kota negara itu bisa diukur dari menyediakan Sumber kehidupan. air yang bisa diminum, keran air yang bisa diminum di ruang publik. Iya. Nah, dan negara yang maju banget itu udah menyediakan keran air untuk minum anjing. Kayak di Jepang, kayak di negara-negara maju. Sampai itu, segitunya dia udah mikirin binatang. ini. Bukan cuma anjing, juga kucing juga. Jadi ada air keran yang dikhususkan untuk diminum binatang-binatang yang berkeliaran itu, terutama kan anjing sama kucing ya. Tikus juga mungkin bisa sukit. Muka lu kayak tikus. Anjing aja binatang gitu diperhatiin bagaimana manusianya kan, Iya, berarti kan. Sejauh itu pola pikirnya tuh. Nah, Harusnya bisa dong di kita dong. Hah? Harusnya Nggak bisa. Kagak bisa lu pesimis. Pesimis. Iya kan dikorupsi. Oh iya. Habis dikorupsi. Bener, Pokoknya kita disuruh kayak PAM, perusahaan air minum kan. Lu pernah langganan PAM? Gue kemarin sempet rumah sebelumnya gue pakai air PAM. Itu macet, mati. Kelar deh tuh hidup lo. Keluar lumpur, iya kelar hidup gue. Mau berak nggak bisa anjing. Itu berak kebutuhan utama. Dan gue itu numpang ke rumahnya si Yuda Iblis. Yuda Ke situ, ke tetangga. Akhirnya gue pindah ke rumah yang baru ini. Pakai gue syaratnya mau pindah kalau diganti pakai air tanah. Sanyo berarti. Dan aman. Aman, Airnya seger emang banget. Mandi pertama banget tuh kayak bersyukur. Ih gokil. Emang kalau Resapin. bener kalau sanyo tuh kan ngaruh sama cuaca. Kalau lagi musim hujan dia airnya emang begitu, ikut dingin. Kalau panas juga kayak begitu. Sama kayak air sumur. Iya. Nah kalau terus pas gue makan nasi padang itu gue kan minta air putih. Nah kayaknya tuh air putih dari air PAM. Di situ kan pakai air PAM. Gue bisa kalau nyuci, kalau air PAM di situ mati, di sono kan mati kan. Wah air PAM mati kan. Nah pas kemudian berapa hari pas udah nyala, gue minta air putih. Air putihnya itu putih.
Apa Kayak namanya? tuak jadi. Kayak tuak. Anjing, ini air putih apa tuak nih? Putih gitu. Iya, dia bener, ya air putih kan. Pak, ini Iya putih. bener sih. Iya airnya putih, bukan bening. Bener. Iya gue udah sadar ya. Kenapa air putih ya? Nah itu tuh kasih tahu dah di kolom komentar kenapa air putih bukan air bening. Iya gak? Kan syarat ini air bening, nggak berwarna. Kan putih kan warna. Bener. Lu kan seniman, lu kan anak grafiti kan. Itu dia, main. Hubungannya sama air tuh apa? Kalau ada grafiti hubungannya sama garuhas lu. Waduh, 23. Ya sih. Nah lanjut nih. Kenangan lu terhadap memasak air di keluarga lu nih. Gimana nih masyarakat Betawi nih? Nih, masak air itu kagak cuman buat kayak tadi gue bilang makan, minum, masak, terus buat kita sakit badan gitu. Satu lagi, masak air di keluarga gua itu jadi timekeeper. Oh ya. Jadi timekeeper, Apa Pak. tuh timekeeper? Sorry, Ukuran nggak bisa bahasa Inggris. kayak Kolom orang komentar. kayak orang kemarin ngomongnya timekeeper. Oh iya iya. Tuh ada gawangnya dong. Aji. Jadi kalau emak kita kan emang multitasking nih, ngerjain segala sesuatu harus barengan semuanya. Lo masak air bisa Masak sambil nasi. ngerendam, ya kan bisa sambil gendong anak, Oh, iya, iya. ngubur, Oh. ya kan nyuci Gila, jenazah. parah banget. Anjing, ngubur. Nah, Ngubur kucing kali ya. masak air itu kan ukuran waktunya 30 menit. Mm-mm. Sama 30 menit emak gue tuh ninggalin pekerjaan lain. Hmm. Nah, dia kan bunyi air tuh. Kalau yang bunyi, ini kan nggak bunyi nih. Ini yang sekarang Pak. Kalau yang dulu kan di sini ada tutupnya. Oh nih, iya Ki. benar-benar. Yang Ini, iya itu. benar. Nah, udah masih lanjut nih. Udah. Oke, udah. Nah, kebiasaan masak air ini juga jadi masak panci. Kok masak panci Nah, maksudnya? buat anak-anak kos-kosan atau yang ngontrak bareng sama teman-teman lu pasti punya pengalaman bareng. Jadi lu masak air berapa tujuannya buat bikin kopi sedikit nih. Nah, kemudian masak air ya gak? Ditinggal ke depan ngobrol dulu. Ngobrol lama-lama ternyata lupa kalau masak air. Terus sampai airnya udah habis, sampai pancinya gosong. Dan itu pernah kejadian di Tebet di ruang rupa dulu. Siapa tuh kalau nggak salah Mr. Indra Ameng atau itu nyampe Sampai lembek pancinya. pancinya bolong. Jadi kita nyebutnya udah masak air apa masak panci nih. Kalau ngingetin kan gitu. Kalau ngingetin lu jangan lagi masak air atau masak panci buat Sampai ngingetin. bolong tuh bahaya Iya. juga tuh ya. Apalagi sekarang nih. Kita kan kalau ngapa-ngapain kalau masak kan udah masak berak ngapain aja tetap megang handphone tuh. Scroll. Iya, temen gue dijahit handphonenya di tangan dulu. Masa Nempel anjing? aja. Nempel aja di tangan. Lebay. Yang masak air sebentar buat kopi. Nah, kita kan scroll lupa. Lu emang nggak pernah punya pengalaman masak air nyampe habis? Pernah, enggak, tapi enggak sampai habis banget panci Kayak lu kebakar itu. Oh, Kagak lah. cuma nyampe habis itu mah ya? kebangetan banget lu. Iya. Kalau Kayak- kalau kemarin gue nyampe tidur. Ini sebenarnya pancinya udah berubah nih, agak jadi kuningan. Ada kuning karena lupa. Anjing parah banget nih kalau Ente kebakaran. kebangetan banget, maksudnya masak ente tidur. Iya tidur lupa skip. Iya kebanyakan scroll. Scroll. Ini kagak ada pantun-pantunnya nih dari tadi. Jangan khawatir. Jangan Kita siapin khawatir. kayak gitu. Cheers dulu lah. Cheers dulu. Apa lagi ceritain fakta? Cooking, badok, bacot. Jadi ini ngomongin tentang punahnya budaya memasak air. Air kan sumber kehidupan buat kita semua. Sumber air Sodeka. Nah ternyata sumber kehidupan itu sekarang buat masyarakat modern harus kita beli dalam kemasan Udah Inggris banget hidup kita ya. dalam kemasan galon. Dalam kemasan di packing dalam kemasan estetik desain grafis. Desain grafis lu banget tuh. kerjaan Berkontribusi seniman. kecil ya kan. Kerjaan seniman. Dalam eksploitasi sumber kehidupan.
Nah, sebenarnya mindset teman-teman modern ini sekarang memasak air itu kan sekarang ini memasak air itu mengambil airnya dari air galon buat memasak kopi. Sekarang kan di warung-warung toko-toko gitu. Jadi memasak air galon isi ulang ya. Iya. Bukan dari air kran lagi. Nah, terus tadi kalau ini kan kenapa harus beli? Kenapa harus beli? Karena tidak disediakan oleh negara sama pemerintah. Atas itu yang gratis. Jadi kalau kita masyarakat modern yang tiap hari selalu nggak bisa lepas dari layar handphone, itu berhubungan sama akses internet, jaringan internet. Nah, akses internet gratis lebih mudah didapat daripada air bersih gratis buat publik. Ironis. Ironis kan? Ironis. Ya, jadi buat closing aja nih. Pantun tentang air. Pantun tentang air lagi langsung ditembak lagi. Masak air. Masak air lah. Pokoknya abis ini kita bikin langsung gerakan Pak 1 juta orang masak air di HI gitu kan. Oh iya lah. Langsung masak air bersama. Harus tes ini dulu kalau ke HI. Tes PCR. Iya. Benar. Lu mau bayarin nggak? Jangan Pak. Pesawat. Jangan Cep, mahal itu biayanya juga. Pokoknya cakep tuh. Nih pesan-pesannya cakep. Pesannya akses internet gratis lebih mudah didapat daripada air bersih gratis buat publik. Iya, Nah, semoga ke depan Indonesia bisa mengalirkan air bersih yang bisa diminum ke warga. Iya, seperti agak susah seharusnya. Seperti Amerika, seperti tetangga kita Singapura. Nah, Singapura itu mengolah air laut jadi air tawar bisa siap minum. Nah, kalau Indonesia kan sebenarnya air tanah alamnya, air terjun dari ini kan benar-benar masih sumbernya masih banyak. Kenapa tidak bisa disediakan akses gratis buat masyarakatnya? 7 turunan kagak habis itu mah. Oh iya. Iya, begituan kagak habis 7 turunan. Iya. Karena bener sumber air kan sumber silaturahmi juga sebenarnya itu. Iya, benar-benar. Ya kan? Nah, makanya ubi dikukus, singkong direbus, ya kan? Apa itu? Enak dimakan di sore hari, enak dimakan di sore-sore, ya kan? Silaturahmi jangan sampai putus, kita jaga sama-sama. Oke, Cang. Cheers dulu deh, Cang. Terima kasih buat teman-teman masyarakat YouTuber. Kembali lagi bersama Cep Paraking dan Dur Khalifa, tokoh kebudayaan Betawi yang tinggal di Kemayoran, jauh-jauh ke Bali demi jumpa sama Ani. Ini Masak air. air. Biar apa? Masak air biar mateng. Biar lunas utang Terima kredit kasih dulu. yang udah nonton. Jangan lupa kolom komentar masukannya. Kita belum berani. Ngapa belum berani nyuruh-nyuruh. Kita udah keseringan disuruh-suruh sama pemerintah. Jadi kita nggak berani nyuruh-nyuruh buat subscribe atau like. Iya. Ya, kalau mau support sih nggak apa-apa. Ya kudu. Udah. Yoi, terima kasih semua. Bye. Bye. Mantap. Cooking badok bacot.